Shalom. Tidak ada suaranya shalom. Nah itu baru bangun tidur. Kita akan menaikkan membaca firman Tuhan yaitu dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang ke-7, jemaat menjawab ayat ke-8 dan seterusnya, saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Supaya Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Petrus ini ditujukan kepada jemaat yang pada waktu itu sedang menghadapi penganiayaan, penderitaan, pergumulan yang berat, sehingga membutuhkan semacam nasihat, kekuatan rohani yang diberikan. Karena situasi yang seperti itu membuat umat itu penuh kebimbangan. Apa yang harus kami lakukan? Dan di tengah-tengah kebimbangan, ketakutan, dan tidak ada harapan, muncul juga berbagai macam ajaran. Selalu muncul ajaran-ajaran baru, yaitu mencari kesempatan sebagai satu media seolah-olah untuk menjelaskan ajarannya itu benar. Terutama sekali pada waktu itu mereka merasakan adanya ajaran-ajaran tentang akhir zaman. Dan akhir zaman ini berulang-ulang. Mereka selalu mencocok-cocokkan dengan keadaan-keadaan dunia yang pada waktu itu sedang terjadi. Dengan kitab-kitab yang ada, terutama kitab Wahyu. Sehingga jemaat bertambah bingung apa yang harus dilakukan. Dan sekali lagi mereka mendengar perkara-perkara seperti itu dengan kalkulasi-kalkulasi yang membingungkan umat. Sehingga Petrus perlu menjelaskan apa itu akhir zaman. Apa itu kesudahan segala sesuatunya. Karena itu di awal ayat yang ke-7 dia berbicara bagaimana hidup orang Kristen di tengah-tengah akhir zaman. Apa yang disebut akhir zaman? Karena pada ayat yang ke-7a kalau kita perhatikan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan ini menjadi pemikiran orang Kristen. Bahwa inilah akhir zaman. Ada semacam fobia
terhadap kata-kata akhir zaman yang dihubungkan dengan kata kiamat. Hancur lebur, dunia kacau balau. Karena mungkin pengaruh film-film Hollywood yang mempengaruhi hujan meteor yang merusak bumi ini, yaitu film-film 2012 yang membuat orang Kristen menafsirkan Alkitab dengan film Hollywood. Barangkali juga menafsirkan kata akhir zaman itu dengan kata kiamat dalam konsep agama orang lain. Tidak dipungkiri ada bagian-bagian yang hancur lebur, yang sangat menakutkan. Tetapi Alkitab mengenai akhir zaman tidak berbicara tentang hal-hal yang menakutkan. Karena dikatakan di sini kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Panton deto telos egiken. Kata kesudahan memakai kata telos. Ya, kata telos. Telos itu diterjemahkan kesudahan. Tetapi yang dimaksud kesudahan di sini, telos artinya sampai pada tujuan. Sampai kepada tujuan. Akhir zaman adalah tujuan bagi orang percaya. Kenapa tujuannya? Yaitu Kristus datang untuk kedua kalinya. Kristus akan memerintah bersama umat yang percaya kepadanya. Sehingga itulah kejayaan, kemenangan yang kita rindukan. Sebagai satu hadiah dalam kehidupan kita di tengah dunia ini yang penuh tantangan. Jadi bukan hal yang menakutkan kesudahan akhir zaman. Karena itu tujuan. Saudara percaya Yesus datang kedua kalinya? Ya, itu tujuan. Itu akhir zaman. Apa yang ditakutkan? Dia datang. Dia memerintah bersama-sama kita di tengah dunia ini. Ada masa waktu yang mungkin orang bicarakan 1000 tahun. Kemenangan, hadiah, berkat yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Semasa hidupnya mengalami penganiayaan, penderitaan begitu banyak. Apa yang menakutkan? Tidak ada yang menakutkan tentang akhir zaman. Karena itu tidak usah mereka-reka tentang akhir zaman. Semua yang mereka tentang akhir zaman selalu memberikan semacam ketakutan terhadap umat. Harus begini, harus begini, harus begini. Hati-hati, angka 666, hati-hati dengan barcode, hati-hati. Semuanya itu. Akhir zaman bukan hal yang menakutkan. Sukacita, kemenangan. Jadi kalau ada yang mengajarkan tentang akhir zaman, seolah-olah menakutkan, hidup kita menjadi terbatas dan tersiksa, itu salah. Telos. Kesudahan dalam arti sampai kepada tujuan kita. Amin. Ini penting sekali, supaya ini ditegaskan. Sebab ini akan makin terus. Apa saja peristiwa di dunia ini dihubung-hubungkan. Dari komputer, dari vaksinasi, dari apa saja. Dihubung-hubungkan dengan akhir zaman. Yang membuat kita takut. Khawatir. Hidup menjadi seolah-olah terbatas. Tidak. Itu kiamat, itu konsep orang lain. Jangan pakai dalam menafsirkan akhir zaman dalam Alkitab dengan konsep kepercayaan orang lain. Jangan. Sekarang saya tanya, apakah kedatangan Yesus menakutkan bagi kita? Tidak.
Amin? Tidak menakutkan. Saudara beriman Yesus mau datang kembali? Itu kepercayaan kita. Dan dia datang kembali. Kalau dia datang kembali, membawa kita memerintah bersama-sama, memberikan kemenangan, kemuliaan, itu kesudahan segala sesuatu. Itu tujuan daripada keiman Kristen. Apa yang menakutkan? Bagian yang lain boleh hancur lebur segala sesuatu bagi orang yang tidak percaya. Bagi orang yang percaya, sebelum meroleh hidup yang kekal, dia mengalami di tengah-tengah dunia ini satu kemenangan untuk menunjukkan bahwa dia, Yesus adalah Raja di atas segala raja, memerintah bersama anak-anaknya. Amin. Jangan dipengaruhi dengan ajaran-ajaran seperti itu. Karena itu, akhir zaman sebagai tujuan hidup orang percaya. Kesanalah akan menerima janji-janji Kristus. Kita akan melihat kita muncul sebagai pemenang. Bersama-sama dengan Kristus. Kita akan memerintah segala bangsa. Amin. Akhir zaman. Itu akhir zaman. Karena itu, akhir zaman, arti akhir zaman. Bagi orang percaya adalah kemenangan. Kemenangan. Kiamat hancur lebur. Penghakiman. Bukan Kristen. Agama kita itu membuat orang taat, percaya, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan dengan perantara aturan-aturan yang menakutkan. Ketakutan-ketakutan kita akan neraka. Ketakutan-ketakutan kita akan iblis dan hantu. Kekristenan muncul memberikan pengharapan. Membebaskan orang dari rasa takut. Karena apa? Kasih. Kasih Tuhan yang melampaui segala sesuatu yang diberikan kepada orang percaya. Katakan amin. Kenapa demikian? Kita tidak boleh mereka-reka. Sekali lagi, yang mengajarkan akhir zaman mereka-reka itu selalu membuat seolah-olah kita menjadi takut. Coba kita lihat bandingannya. Petrus, surat Petrus, kita baca di Injil Petrus. Saudara sudah pasti mengerti jemaat GKA, Injil Petrus itu apa? Markus, karena Markus adalah juru tulis Petrus, muridnya Petrus yang menulis semua pesan-pesan Petrus disebut Injil Markus. Markus 13 ayat 32 dan 33. Tetapi tentang hari atau saat itu, tolong sambung, lebih keras. Jangan sok tahu ya. Tidak seorang pun yang tahu. Bahkan, lanjutkan. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya, kurang lengkap ayatnya. Jadi kalau ada yang bercerita, seperti ini, kami dapat wahyu. Ini, saudara, dia membatalkan ayat itu. Saya lebih percaya dengan Markus 13 ayat 32 dari perkataan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Saya lebih percaya ini. Saudara percaya mana? Coba ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Yang penting, nah baru nanti Petrus buat, yang penting dalam rangka
menjelang akhir zaman itu, apa saja yang harus kamu lakukan dan sikap apa yang harus kamu ambil. Yaitu dalam berjaga-jaga dan berhati-hati. Apa saja? Petrus merinci itu. Ada rinciannya. Dia menjelaskannya. Praktis sekali petunjuk-petunjuknya. Kalau kita lihat di situ. Yang pertama petunjuknya di sini. Yaitu ayat yang ke-7b. Karena itu apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Praktis sekali petunjuknya. Karena itu. Sebab kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, jadi hubungannya ke sana. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu. Saya ingin menjelaskan dulu. Apa yang maksudkan kuasailah dirimu? Sepronesate. Sepronesate. Yang berasal dari kata soproneo. Saya dikatakan tadi, sepronesate berasal dari kata soproneo. Secara mental artinya memiliki mental yang kuat. Yang tidak mudah terombang-ambing. Ya. Secara intelektual kata soproneo berarti masuk akal. Nalar. Harus nalar. Di barcode itu ada antikris di mana? Kemarin pulang dari Bandung di hari Jumat disalip mobil saya oleh mobil B666 dan selanjutnya. Apa saya berkata? Antikris mendahului saya. Gak bisa. Jangan berlebihan. Semua itu ada konteksnya. Jadi masuk akal, soproneo. Secara emosional kata soproneo berarti mampu untuk mengendalikan diri. Waspada, berjaga-jaga. Begitu luasnya kata-kata makna soproneo. Artinya memiliki pikiran yang sehat, mental yang sehat, bisa mengendalikan diri. Itu kita. Lalu yang kedua di sini, jadilah tenang. Jadi tenang, jangan panik. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata asal kata nepo. Nepo. Arti kata ini, jangan mabuk. Ya. Harfiahnya memang dalam keadaan sadar. Jadilah tenang itu dalam keadaan sadar. Tidak mabuk. Mabuk itu bukan hanya minuman. Pergumulan, persoalan bisa juga memabukkan hidup kita. Kekayaan, kesenangan, kemewahan bisa membuat kita mabuk. Kekuasaan pun bisa memabukkan kita, lupa segala-galanya. Karena itu ayat 7 ini fokusnya pikiran kita dalam doa. Kita bawa itu ke dalam doa supaya kita dapat berdoa. Dengan kata lain, semuanya dapat diatasi oleh doa. Supaya kamu dapat berdoa, berpikirlah yang sehat, jernih, tidak mengada-ada, supaya tidak menghalangi hubungan kita dengan Tuhan.
Dan memang bagaimanapun pusat manusia itu di pikiran. Itu realitanya. Lalu petunjuk yang kedua. Petunjuk praktis. Tadi kan untuk pribadi kita. Ya, ayat yang ketujuh ini, kuasailah dirimu, ya, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu pribadi kita. Sekarang action, keluar. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Tetapi yang terutama, tolong sambung. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jangan salah. Oh, karena kasih maka aku simpen aja rahasianya. Bukan itu. Jangan menghakimi. Tapi dengan mengasihi engkau menyelamatkan orang itu. Banyak orang sedang berjalan ke dalam dosa. Banyak orang sedang menuju kebinasaan. Tidak diselamatkan. Apakah kita tinggal diam? Itu tugas kita di akhir zaman ini. Supaya orang yang berjalan dalam kebinasaan, dalam siksaan itu diselamatkan. Saya ingin kasih ilustrasi. Dan ini kasih harus nyata. Nyata, kasih nyata. Minggu lalu kan saya khotbah Amsal 3. Saya ingin ulang Amsal 3 ayat 3. Amsal 3 ayat 3. Ini berbicara tentang kasih. Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Tolong sambung. Kalungkan itu pada lehermu. Saudara, kalungkan pada lehermu. Ibu-ibu paling banyak. Ya, laki-laki niru. Tapi itu drug dealer, pengedar di Amerika, lihat di filmnya. Saudara, kalungkanlah. Artinya kalung itu sebagai perhiasan yang bisa dilihat oleh orang. Jadi kasih setia kita itu menjadi perhiasan hidup orang Kristen yang bisa dilihat oleh orang lain, dirasakan oleh orang lain bahwa engkau memiliki kasih dan mengasihi dia. Amin. Yang kedua ayat tadi. Tuliskanlah itu pada loha hatimu. Kasih itu menjadi jiwa hati kita. Tulus. Sehingga menutupi banyak dosa, artinya menyelamatkan banyak orang. Menyelamatkan banyak orang. Engkau ingin mengasihinya. Saya ingin kasih gambaran ilustrasi. Kejadian 21. Kejadian 21 ayat yang ke-16. Ini ilustrasi. Kejadian 21 ayat 16. Sebelum ini, ayat ini, ya, coba sepintas dulu ayat 15. Ya, pindahkan dulu ke ayat 15. Pindahkan dulu ke ayat 14, ya, sebelumnya. Ya, kita lihat dulu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta kirbat air, memberikan kepada Hagar, lalu meletakkan itu beserta anaknya di atas bau wakar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Hagar diusir oleh Abraham. Maka pergilah Hagar mengembara di padang gurun Berseba. Sedang menuju ke Mesir. Karena dia perempuan Mesir. Ayat 15. Ketika air di kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Siapa yang tega lihat anak menderita? Ayat 16. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak ini mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Apa yang ditangisinya? Dari ayat ini coba apa yang ditangisinya?
Makanya baca Alkitab itu berpikir pakai akal yang sehat. Apa yang ditangisinya? Anaknya? Loh, anaknya hampir mati karena ayat sebelumnya airnya sudah habis. Menangislah ia dengan suara nyaring, berarti yang ditangisinya adalah suaranya apa? Air. Air. Sekarang ini ilustrasi, coba bayangkan sejenak. Siapa di negeri kita ini suaranya paling nyaring? Dari pagi sampai malam. Nyaring. Karena merindukan air. Kalau saya buat ilustrasi, air. Karena dia butuh air. Dia haus, bakal mati. Rindu sekali akan air. Siapa air kehidupan itu? Yesus. Saudara sudah memiliki air? Katakan lebih keras, saudara sudah memiliki air? Amin. Ada orang teriak minta air, saudara tidak peduli. Apakah itu kasih? Teganya, kejamnya di kau. Jangan terganggu dengan suara nyaring itu, jangan. Justru itu jadi beban mengingatkan kita. Oh, dia butuh air hidup. Dia rindu air hidup. Jangan terganggu. Justru menjadi renungan bagi kita. Sampai di mana engkau mengasihi mereka. Ini penting. Itu gambaran, ilustrasi. Dari kisah itu. Itu kisah nyata. Tapi sebagai ilustrasi. Hagar melahirkan siapa? Jawab siapa? Lebih keras siapa? Ya sudah, sekali lagi. Siapa? Ismail. Dalam bahasa Ibrani disebut Yishmael. Yishmael. Maka dipanggil Mail. Jadi dalam ilustrasi itu, ya, dia rindu akan air. Masih dalam ilustrasi ini. Kejadian 25 ayat 8. Kejadian 25 ayat yang ke-8. 25 ayat yang ke-8. Sebagai ilustrasi pikiran kita. Coba ayat yang ke-7 dulu. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lanjutkan ayat 8. Ya. Lalu ia meninggal dan mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umurnya, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ya. Lanjutkan ayat yang ke-9 supaya kita urut dulu. Kita lihat padahal poinnya lain. Ya. Dan anak-anaknya siapa? Siapa? Lebih keras lagi, anaknya siapa? Itu anaknya juga loh. Jangan disingkirin. Mentang-mentang anak istri muda. Saudara pikir anak ini anak-anaknya. Ishak dan Ismail. Apa? Menguburkan dia dalam gua Mahpelah. Di padang Efron bin Johar, orang Het itu. Di padang yang letaknya di sebelah timur. Siapa yang menguburkan Abraham? Siapa yang menguburkan Abraham? Ternyata mereka berdamai ya. Kira-kira penguburan pakai upacara apa? Ayo. Tahlilan. Kan ini Ishak dan Ismail. Malam penghiburan, ibadah penutupan peti. Kita lihat. Anak-anaknya menguburkan dia. Nah, bagaimana anak-anak ini bisa berkumpul sebagai anak-anak Abraham? Tidak cerai-berai lagi. Ini tugas kita.
Coba renungkan. Kenapa saya lebih banyak ke desa-desa itu daripada ke kota? Karena beban ini saya ingin bagikan, share dengan saudara. Ayat 13. Coba catat ayat 13. Tolong ingat betul-betul ya. Inilah anak-anak Ismail. Disebutkan menurut urutan lahirnya. Coba baca. Nebayot anak sulung Isaya. Hafal? Nebayot. Coba ucapkan. Selanjutnya. Kedar. Terus. Abel. Terus. Bibsam. Ayat 14. Ya, Misma. Duma. Masa. Terus ayat 15. Ya, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Ya, hafal? Saya hanya minta hafal 2 saja. Coba ulangin lagi dari ayat pertama. Dari Ismail tadi. Ya, inilah nama anak-anak Ismail. Sebutkan menurut urutan lahirnya. Siapa? 1. Hafalkan Nebayot. Nebayot anak siapa? Keturunan siapa? Ismail. Selanjutnya siapa? Selanjutnya siapa? 2 itu aja saudara hafal. Nanti yang lainnya lanjutkan minggu depan. Ya, 2 itu saja hafal. Ada nubuat tentang penyelamatan pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Yaitu dalam Yesaya 60. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kita lihat nubuat ini. Jadi kalau saudara ikut gerakan Roh Kudus. Ya, bagaimana Roh Kudus bekerja dan apa yang dimauinya kepada kita di akhir zaman ini. Kita akan melihat. Pada waktu itu. Berarti bakal ada waktu yang terjadi. Amin. Pada waktu itu. Ke depan nih. Engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Lanjutkan. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Lanjutkan. Sejumlah besar unta menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Median dan Eva. Lanjutkan. Ya, lanjutkan itu. Ya, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan dan memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Lanjutkan. Dikatakan ya. Segala kambing domba siapa? Kedar. Dan segala akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan apa? Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Luar biasa. Turunan Ismail akan datang dalam nubuat yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Dan saya percaya ini pasti terjadi. Jadi kita mengerjakan ini bukan program kita, ambisi kita. Tapi ini adalah wahyu Tuhan. Yang Tuhan wahyukan kepada kita. Amin saudara. Loh ya, amin. Amin. Oh, itu sebagai satu ilustrasi. Itulah tanda mengasihi yang sungguh-sungguh. Mengasihi yang menyelamatkan dan menutupi banyak dosa. Sehingga menyelamatkan orang tidak lagi menuju kebinasaan. Dan kasih itu adalah kasih agape. Selanjutnya ayat 9. Berilah tumpangan tanpa bersungut-sungut. Ayat 10 dan 11, layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang kita peroleh. Layani, kita melayani semuanya terlibat sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara tidak berani bercakap-cakap, mungkin tidak punya karunia, ya. Ada hartamu, ada waktumu, ada tenagamu, dan ada doamu engkau doakan.